berjuta kata fitnah pada ulama, cinta kami pada ulama. Setuju? Alhamdulillah. Berarti masih ada orang yang baik di sekeliling kita, insyaallah. Insya Allah kita berdampingan, kita bergandengan, kita bersatu. Ulama, polisi, habaib, tentara, mestinya begitu. Maka negara aman nggak kira-kira? Kalau polisi, TNI coba-coba menyakiti ulama, menyakiti apa? Habaib tanpa salah, maka jangan harap negara ini akan aman. Ayo Bapak ingat kepada sejarah. Dulu belum ada TNI, belum ada polisi. Betul? Adanya apa? Tentara Rakyat Indonesia. Adanya Tentara Keamanan Indonesia. Semua Nahdlatul Ulama bersama Ansor Banser Muhammadiyah bersatu di Hizbullah, bersama TRI, bersama Tentara Keamanan Indonesia yaitu TKI, sampai sekarang menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, siapa yang membentuk? Pertanyaannya Pak? Yang membentuk itu adalah seorang guru madrasah namanya Al Ustadz Sudirman, yang kita kenal Jenderal Sudirman. Dari mana beliau? Dari Yogyakarta. Beliau itu guru madrasah, guru agama, menciptakan sebuah apa? Laskar, menciptakan sebuah nama Tentara Nasional Indonesia yang melawan para penjajah. Jadi jasanya Ustadz besar tidak? Jasanya ulama besar tidak? Jasanya orang-orang soleh besar tidak? Maka Bapak polisi, Bapak TNI wajib menghormati, mencintai, menyayangi para ulama. Setuju? Di sana ada para santri. Sebelum adanya SD sudah ada pesantren, Bu. Di dalam pesantren ada para santri. Mereka semua apa? Ikut berjuang karena perintah kiai melawan penjajah. Suatu saat nanti santri-santri akan menjadi garda terdepan untuk melawan orang-orang yang coba-coba ingin merongrong negara yang kita cintai. Maka kita harus cinta kepada santri. Setuju? Ada di kampung ini anak yang pesantren, ada. Biayai, bantu oleh kita supaya mereka semangat mencari ilmunya, dan kita tunggu ketika mereka pulang dari pesantren, kita berikan panggung kepadanya, kita berikan link kepadanya untuk menyampaikan ilmu, mempresentasikan hasil dari yang mereka pelajari di pesantren-pesantren. Insya Allah mereka itu adalah misbah dunia, lampunya dunia yang akan menerangi apa? Alam dunia dengan apa? Cahaya Allah, nurullah. Cahaya Allah itu mengandung rahmat, mengandung magfirah, sehingga dengan banyaknya para santri yang soleh, dengan banyaknya para ulama yang berilmu, yang jujur, yang istiqomah, mereka menegakkan yang hak itu hak, yang batin itu batil, maka negara ini akan menjadi negara yang batul barabun. Jelas nggak sampai sini, Pak? Jelas tidak? Maka kita jangan pernah berhenti, Bapak, untuk terus istiqomah di dalam majelis ilmu yang sangat luar biasa ini. Bapak-bapak, ibu-ibu punten mau bertanya, apakah ada anak-anak bapak dan ibu yang sampai detik ini di rumah saja sudah tidak mau ngaji, tidak mau ikut ke masjid, ke musola? Ada tidak? Ada di mana? Jangan sampai kita lihat. Maka tadi Qori membacakan apa? Firman Allah. Itu luar biasa. Beliau membacakan firman Allah tentang bagaimana berbakti kepada siapa? Orang tua. Wabil walidaini ihsana. Ini perintah siapa, Pak? Allah. Perintah Allah. Kita mesti berbuat baik kepada siapa?
Orang tua, pertanyaannya anak-anak zaman sekarang sudah hampir jarang yang berbuat baik kepada siapa? Orang tua lebih berbuat baik kepada hati. Benar? Ini handphone luar biasa ini. Membuat anak-anak kita terlena, apalagi dengan adanya apa? Daring. Enggak nyalahin daring, enggak. Jangan salah paham, awas. Ya, daring adalah solusi di musim pandemi. Gitu kan, Pak? Bukan nyalahin daring, tapi dengan sebabnya daring salah satunya anak-anak kita kurang pengawasan dari orang tua. Mereka bukannya belajar, malah main game. Bahkan lebih daripada itu, naudzubillah min TikTok. Penyakit ini, Pak. Sampai-sampai orang tua bikin kesal, bikin sakit hatinya karena siapa? Sikap anak. Nah, ayo mandi. Cicing. Ayo mandi. Engkau dicicing. Ya begitu enggak? La haula wala quwwata illa billah. Ini bagaimana solusinya kalau kayak begini? Siapa yang bertanggung jawab? Masya Allah. Anak berani bentak siapa? Orang tua. Oh, hati-hati. Silahkan buka kitab Al-Kabair. Nabi pernah Isra Mi'raj, dikawal, didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Di sana Nabi diperkenankan oleh Allah melihat bagaimana gambaran di dalam neraka, bagaimana gambaran di dalam surga. Saat Nabi sampai melihat gambaran di dalam neraka, begitu banyak orang yang digantung di atas sebuah pohon, di mana pohon terbuat dari api neraka. Di bawah pohon itu ada api neraka yang sangat menyala. Di ranting-ranting pohon itu manusia digantung, Pak. La haula wala quwwata illa billah. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa ini? Siapa ini? Malaikat Jibril menjawab, ini adalah gambaran umatmu, wahai Muhammad, di mana mereka ketika di dunia berani kepada orang tuanya. Alladzina yastahuna aba'ahum wa ummahatihim di dunia. Mereka itu orang yang berani kepada orang tuanya, membentak saja disiksanya demikian. Bagaimana kalau kita berani berbicara kasar kepada orang tua, apalagi sampai ada anak yang menelantarkan siapa? Orang tuanya. Bahkan saking sibuknya dia titipkan ke panti jompo. Kita pernah, karena kita satu visi dan misi sama Abah, sama kita nggak fokus di Abah, nggak fokus di dalam mengaji, tapi kita juga punya kegiatan baksos. Kita pernah ke suatu panti asuhan. Di situ kita ikut berbagi dengan mereka. Ada orang tua yang menangis, dia bicara, kalau saya ini diterlantarkan sama siapa? Anak saya. Saya nggak tahu mau dibawa kemana. Tiba-tiba saya tembus sudah ada di mana? Di panti asuhan. Dan sampai sekarang anak saya tidak lagi datang. La haula wala quwwata illa billah. Anda siapapun namanya, dari manapun Anda datang, kalau Anda memperlakukan orang tua sedemikian rupa, maka haram surga untuk Anda. Masya Allah. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku ini sholat 5 waktu gak pernah itu tinggalkan? Sholat sunnah, tahajud, duha dikerjakan, bahkan haji berkali-kali. Apa kira-kira yang akan aku dapatkan? Kata Nabi, jika memang itu yang Anda kerjakan, maka Anda akan dikumpulkan pada hari kiamat ma'as syuhada was shalihin wal awliya wal muttaqin wal anbiya wal mursalin.
dengan para wali, bahkan para anbiya wal mursalin. Bagus tidak Pak? Illa kata Nabi, kecuali hukukul walidain. Orang yang menyakiti hati orang tua, maka dia tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Walaupun dia tiap malam tahajud, walaupun dia berangkat haji berkali-kali, kalau dia berani kepada orang tua, haram surga menjadi tempat untuknya. Waliyadzubillah. Bapak Ibu ingin masuk ke dalam surga? Masih ada tidak orang tua kita saat ini? Kalau masih ada, sayangi dan cintai mereka. Cium tangan mereka dengan baik. Jangan salah dulu kalau kita bersalaman kepada orang tua itu seperti ini, kejidat. Jangan. Tapi kita ambil, kita cium tangannya. Di sekolah, di pesantren kita bertemu dengan guru, kita sampai dalam saja merangkak bersalaman dengan guru begitu hikmat. Tapi di rumah kepada orang tua kita bersalamannya tidak seperti salaman kita kepada guru, tidak seperti sehikmat kita kepada guru. Buat apa? Apalah artinya Anda berhikmat kepada guru kalau Anda kepada orang tua ternyata berani? Terjadi di zaman sekarang, orang kepada orang tua tidak taat, tidak patuh, tapi kepada guru begitu kental. Hati-hati. Pertanyaannya, apakah mungkin gurunya mengajarkan begitu? Tidak mungkin. Kalau orang benar-benar taat patuh kepada guru, maka demi Allah pasti dia akan taat patuh, bahkan lebih taat, lebih patuh kepada siapa? Orang tuanya. Guru saja dia jaga, apalagi siapa? Orang tua. Kalau dia taat patuh, sayang, cinta kepada guru, maka demi Allah dia akan lebih sayang kepada siapa? Orang tuanya. Karena guru juga tidak mungkin mengajarkan di pesantren untuk membenci kepada siapa? Orang tua. Nah, kalau ada anak sekarang berani kepada orang tua, hati-hati Pak. Kita mesti luar biasa ekstra mendidiknya. Perhatikan orang-orang di sekelilingnya, teman-temannya, siapa mereka, bergaul di mana, dengan siapa. Jangan kita kalau menitipkan anak ke pesantren hanya sekedar menitipkan lalu kita tinggalkan. Pantau mereka. Tidak sedikit sekarang ini dari rumah pakai sarung, pakai peci, nyampe ke majlisnya tidak ada yang ada di majlis warnet. Ya enggak? Nah, ini perlu dikontrol oleh kita, makanya kita juga perlu kerjasama dengan RT dengan RW. Setuju? Kalau RT RW sudah tidak mampu untuk mengendalikan kebiasaan anak-anak macam begini, maka tingkatkan sampai ke lurah, tingkatkan lagi sampai ke camat, sampai akhirnya ke bupati, bekerja sama dengan Kapolsek dan Kapolres. Setuju nggak? Demi anak-anak kita supaya soleh. Kalau anak-anak kita sekarang tidak cinta musola, tidak cinta masjid, bagaimana di masa yang akan datang? Betul? Makanya kita orang tua mesti ekstra sekarang. Tolong bantu Pak RT, tolong bantu Pak RW, dan tolong ibu-ibunya kalau wayah maghrib matiin apa? TV-nya. Yang punya wifi matiin dulu apanya? Yang punya warnet tutup dulu apanya? Warnetnya. Di waktu-waktu ibadah, di waktu-waktu kita ngaji, tutup dulu wayahnya. Nanti setelah selesai ngaji, Anda teh geuing, dibuka lagi, nyari asap geuing. Setuju? Begitu, betul nggak Pak? Ya, memang harus begitu. Nah, makanya kita di Pondok Pari, kita ini punya program maghrib mengaji. Memang susah, saya udah datang RT RW sampai akhirnya ke Pak Lurah, sampai lurahnya ganti sekarang. Kita minta Pak Lurah, ayo kita kerjasama bagaimana caranya ini menuntaskan anak-anak yang waktu maghrib mereka ada di wifi, ada di warnet. Ini bagaimana? Ya kita mendukung. Jangan cuma mendukung, ayo kita turun. Insya Allah Pak Lurah turun, mereka maju. Betul nggak? Apalagi kalau misalnya Pak Wali Kamtibmas, luar biasa. Turun bersama Ustaz, turun bersama RT RW keliling di mana yang ada warnet, wayah-wayah maghrib, wayah-wayah ngaji, segera dibubarkan dengan cara yang lembut. Anak-anak ini dengan melihat baju Pak polisi aja udah takut, ya nggak? Kalau kita takut nggak? Enggak. Kalau ahli takut, Pak, takut. Alhamdulillah.
selfie. Kalau nggak selfie foto bersama, kenapa? Babin Kamtib Mas kan enak, ada fotonya, kirim bahwa kami sudah ada di majelis ilmu. Cuman ada yang kurang nih, prokes nih. Maskernya nanti mesti dipakai. 1 kali foto bersama pakai masker untuk laporan. 1 kalinya lagi enggak, setuju nggak? Itu marawa masker mereka. Setuju baik pada yang itu mau rekomendasi pakai masker. Masya Allah. Pak, inilah tugas kita. Jadi Bapak Ibu mau nggak ibadah kita sia-sia? Enggak kan? Maka kita jangan berani kepada siapa? Orang tua. Alhamdulillah. Bapak Ibu harus tahu bahwa kewajiban kita orang tua itu terhadap anak-anak kita ada 3. Nah, mau dicatat nggak? Catat di memori kita. Nih, kewajiban orang tua terhadap anak itu ayat ini. Ayat sama lah. Yang pertama, nama kalau tadi ibu aulah dan anak adalah sesuatu yang nabi umum ahli baiti. Jangan ketinggalan Quran. Wa inna hamalal Quran bi idznillah yauma la ilaha illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wahai para orang tua, Anda punya kewajiban untuk mengajarkan anak-anak Anda 3 macam perkara kewajiban kita orang tua. Yang pertama, ajarkan mereka supaya cinta kepada siapa? Kepada Nabi, Nabi. Ajarkan mereka supaya cinta kepada apa? Nabi. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi enggak Nabi setelah Nabi Muhammad? Yakin? Nah, kalau di paguyuban di sini ada yang coba-coba ngaku Nabi baru? Pak, gimana Pak? Kalau ada yang ngaku Nabi di paguyuban di sini kira-kira diapain? Dikempesi. Masya Allah. Gak ada di paguyuban karena ada guru kita. Gak mungkin ada yang ngaku Nabi. Ajarkan anak-anak kita yang pertama agar mereka cinta kepada siapa? Kepada Nabi. Kalau mereka sudah cinta kepada Nabi, demi Allah mereka akan cinta kepada Allah. Kalau mereka sudah cinta kepada Allah, demi Allah gak ada lagi tempat untuknya kecuali di mana? Di surga. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jelas ini ayatnya. Katakan oleh Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, kata Allah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa aku di sini? Nabi. Ikutilah Nabi. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, semua ikuti. Sebab Allah sudah katakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini jelas bahwa suri tauladan yang baik itu ada pada diri Rasulullah SAW. Apa yang mau kita lakukan? Bahkan Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad sungguh adalah orang yang mempunyai budi pekerti yang luhur. Jadi Allah sudah sangat amat memuji kepada Nabi kita. Kita umatnya mau memuji kepada Nabi dengan pujian sebesar apapun, katakanlah pujian kita kepada Nabi berlebihan sampai kita katakan anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Engkau adalah apa? Matahari.
cinta kepada Nabi. Nih, ajarkan anak-anak kita cinta kepada Nabi. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan anak-anak kita cinta kepada Nabi sementara kita orang tuanya nggak ngerti sejarah Nabi? Benar nggak Bu? Kita nggak paham nih siratul Nabi wa qissatul Mustafa. Kita nggak paham perjalanan Nabi. Bagaimana mungkin kita mau cinta kepada Nabi? Kita tidak mengenal Nabi. Bagaimana mungkin kita akan cinta kepada Nabi? Tak kenal makannya tak sayang. Sayang makannya tak dihafal dirinya. Masa lalu kayaknya. Kita tidak mengenal Nabi, berarti kita tidak bisa sayang kepada Nabi. Kita tidak mengenal Nabi, berarti kita tidak bisa cinta kepada Nabi. Bagaimana caranya? Belajar. Baca Maulid Al-Barzanji, baca Maulid Ad-Dilani, baca Maulid Simtuduror, baca Maulid Al-Diyaulani. Semua isinya adalah tentang perjalanan hidup Nabi dari awal sampai akhir hayat. Dengan kita mengenal bagaimana sepak terjang Nabi dari mulai kecil sampai Nabi berjuang mati-matian untuk mensiarkan agama Allah, akhirnya apa? Kita akan cinta kepada Nabi. Tapi kita bersyukur meskipun ibu-ibu ini enggak mengajarkan cinta kepada anak-anak untuk cinta kepada Nabi karena nggak tahu ibu-ibu ini sejarahnya. Dengan mereka dibawa ke acara-acara seperti ini, lalu dibacakan sholawat Nabi, dibacakan maulidan, marhabanan, mereka dengan sendirinya tumbuh rasa cinta. Inilah kelebihan kita hadir di majelis ilmu. Benar? Walaupun kita ini tidak paham sejarahnya Nabi, tapi dengan kita ngari ilmu di majelis ilmu seperti ini, akhirnya kita diberi hikmah oleh Allah, yaitu apa? Rasa cinta tumbuh kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur tidak Bu? Bersyukur dong. Makanya kalau ada maulidan, marhabanan, pengajian macam ini, ajak anak-anaknya. Anak nggak ngelihat ini ada anak kecil. Ya kalau pemuda mungkin 1-2 apa mungkin di pojok-pojok gitu ya. Yang ada itu bocah tua, yang hadir masya Allah. Pada kemana? Tapi kita husnudon, mereka mendengarkannya lewat pengeras suara. Kita mau tanya ini pengeras suara hanya di dalam saja atau ikut PTKN? Keluar juga, aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah begitu Pak. Saya sedih nih ngelihat anak-anak pada kemana? Apa ibu-ibunya yang melarang ditulis di rumah baik? Ajarnya rumah ikut kajian orang tua. Begitu enggak? Ya. Oh, begitu enggak kira-kira? Ini kayak awas jangan sampai diulangi. Justru momen semacam ini kita harus kompak. Ayahnya, ibunya, anak-anaknya kompak semua biar rasa cinta kepada Nabi-Nya semakin tumbuh. Oh, boleh saya bercerita? Boleh kan? Dengarkan ya, dengarkan. Ini cerita penting. Kalau kita nggak dengar cerita ini rugi. Pengarang Maulid Ad-Dilani bernama Abdurrahman Ad-Dilani. Allah yarham. Beliau itu yang mengarang Maulid Ad-Dilani yang sering dibaca oleh para santri, yang diawali dengan kalimat Ya Rabbi Salli ala Muhammad, Ya Rabbi Salli alaihi wa sallim. Coba. Ya Rabbi Salli ala Muhammad, Ya Rabbi Salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi Salli ala Muhammad, Ya Rabbi Salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi Salli ala Muhammad.
habibul musyaffa ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ini pengarangnya adalah Sayyid Abdurrahman Al-Tibani. Beliau itu punya jamaah seperti Abah Garah guru kita. Banyak jamaah. Satu waktu beliau menginstruksikan semua jamaahnya untuk berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai para jamaah, persiapkan diri kita, persiapkan perbekalan kita, karena kita akan berziarah ke makam sang kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu waktunya tidak sebentar, karena kita harus berjalan kaki berhari-hari, perlu pembekalan yang banyak. Saya instruksikan, yang tidak boleh ikut adalah orang-orang yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak ada kekuatan untuk berjalan, dan juga anak-anak kecil. Nggak boleh ikut. Nah, saat itu lagi ada anak-anak kecil juga hadir, dibawa oleh siapa? Orang tuanya. Singkat cerita, perbekalan sudah dipersiapkan, ya, waktu sudah ditentukan, tinggal berangkat. Sebelum berangkat, diperiksa. Orang tua ada nggak? Nggak ada. Semua sudah di rumahnya. Baik. Anak kecil ada tidak? Ada. Ada bu, anak kecil. Ya Allah, usianya masih kecil, nggak nyampe 7 tahun aja. Tapi dia ikut di situ. Dia bilang, saya mau ikut ya Allah, saya mau ikut ke makam Rasulullah. Jangan, Anda masih kecil. Bodoh, pulang ke rumah. Akhirnya anak kecil itu pulang. Nggak ada yang tahu kalau anak kecil itu pulang pura-pura. Padahal apa? Dia ngintil pada saat komandan Sapar, Amir Sapar itu menginstruksikan berangkat. Semua berangkat. Guru mulia ada di pedati, ya, macam delman kalau sekarang, ya bu ya. Anak kecil itu apa? Balik lagi, ngintil sampai dia itu nangkrok itu apa bu? Di bawah pedati, nemplok ya. Anak kecil ikut. Nggak ada yang tahu sama sekali kalau dia ada di bawah pedati itu. Berhari-hari tidak makan dia, karena kalau dia turun dari pedati itu, akhirnya diketahui bahwa ada anak kecil ikut. Akhirnya apa? Dia bakal dipulangkan lagi. Dengan sekuat tenaga anak kecil itu, dia berpegangan sampai berhari-hari. Dia tidak makan, tidak minum. Singkat cerita, sampailah di Madinah. Kata Amir, diinstruksikan, alhamdulillah sekarang kita sudah dekat dengan makam Rasulullah. Kita sudah ada di pintu Madinah. Makam Rasulullah sudah kelihatan oleh kita. Sebentar lagi kita akan sampai. Anak kecil itu langsung turun dari apa? Pedati itu lalu berlari sambil dia tertawa riang. Kemudian dia mengambil pasir dan mengusap-usapkannya ke wajahnya sambil mengucapkan as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alaika ya Habiballah. Dengan senangnya dia usap-usapkan itu pasir ke wajahnya. Kemudian sang pemimpin Sayyid Abdurrahman Al-Tibani melihat tingkahnya, bertanya ke Amir, bukankah itu anak kecil yang tadi yang kita larang tidak boleh ikut? Nah, lalu dia di mana tadi? Kita juga nggak tahu, dia tiba-tiba muncul. Lalu apa? Dia lari ke depan dan anak kecil itu akhirnya meninggal dunia. Subhanallah, anak kecil saja begitu cinta kepada siapa? Nabi.
bahkan cintanya sangat amat dalam kepada Nabi sampai-sampai dia ingin bertemu, ingin berziarah kepada Rasulullah. Rela tidak makan, tidak minum, pantas dia meninggal dunia. Mungkin dia nggak kuat menahan lapar, menahan dahaga, betul? Tapi pada akhirnya Allah berikan kepadanya kesempatan untuk bertemu bersama Rasulullah di makamnya, sampai-sampai seorang imam Sayyid Abdul Rahman Ad-Dibai menguburkannya dekat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap beliau berziarah, selalu kuburannya itu mendekat kepada Abdul Rahman Ad-Dibai. Subhanallah. Maka dari itu Bapak Ibu, yuk kita didik anak-anak kita supaya cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih ada seorang ibu bernama Ummu Imarah. Siapa Bu? Ummu Imarah. Beliau itu seorang perempuan yang sangat luar biasa. Kecintaannya kepada Nabi melebihi daripada kecintaannya kepada dirinya, kepada keluarganya, termasuk kepada anaknya. Anaknya dia masih kecil Bu, usianya di bawah umur 5 tahun kurang lebih. Dia itu berada di suatu peperangan. Anaknya pun ikut. Saat itu Ummu Imarah melihat bagaimana heroiknya musuh-musuh Allah ingin menyerang pasukan Rasulullah dan juga ingin menyerang Rasulullah. Saat itu tidak sedikit pasukan-pasukan yang ada di depan berlarian karena serangan dari apa? Musuh-musuhnya begitu banyak, sampai-sampai Ummu Imarah apa? Katakan, kalian jangan lari, kalian jangan pencut, kalian jangan munafik, jaga Rasulullah, ayo hadapi musuh. Ternyata karena tidak semua orang imannya kuat, ada yang lemah, akhirnya mereka takut berlarian, lupa bahwa yafirru minaz zahfi bahwa ladul hadir, bahwa lari dari peperangan itu adalah merupakan dosa yang amat besar. Mereka lupa akan keterangan itu. Akhirnya apa? Ummu Imarah mengambil sikap. Dia ambil apapun yang ada di depannya, dia ambil batu, dia lemparkan ke musuh yang akan menyerang. Karena mereka takut, Ummu Imarah takut kalau seandainya musuh-musuh ini harus masuk ke tenda Rasulullah, akhirnya Rasulullah dibunuh. Ummu Imarah tidak mau ini terjadi. Ummu Imarah dengan segala cara dia bentangkan kedua tangannya untuk menghalau musuh, bahkan dia ambil batu, dia lemparkan. Tapi apa daya, musuh semakin apa? Menyerang semakin banyak, semakin kencang. Tiba-tiba ada panah yang menusuk ke jantungnya. Jatuhlah Ummu Imarah. Dari balik tenda anaknya melihat ibunya jatuh. Kemudian anak itu mendekat kepada Allah. Anak itu mendekat kepada ibunya sambil dia memanggil, ya Ummah. Ibunya sudah berlumuran darah. Dia nangis menjerit, ibu, ibu, ibu. Anaknya seperti itu karena melihat ibunya kesakitan. Lalu apa kata ibunya? Kenapa Anda menangis? Demi Allah, jangan Anda tangisi aku nak. Jangan Anda tangisi aku. Silahkan Anda datang ke tenda Rasulullah. Jaga Rasulullah. Jangan sampai mereka dibunuh oleh musuh-musuh Allah. Jangan pedulikan ibu nak. Anak kecil dididik oleh ibunya sedemikian rupa. Bagaimana dengan kita? Jangan ngajina, jangan kemusola, takut corona. La haula wala quwwata illa billah. Ini ibunya sudah nyawanya di ujung. Darah luar biasa, tumpah. Masih sempat-sempatnya bilang ke anaknya seperti itu. Ini adalah merupakan didikan yang sangat luar biasa. Untuk itu, mari Bu, kita didik anak-anak kita, karena ini adalah kewajiban kita sebagai orang tua, mengajarkan anak-anak kita cinta kepada siapa? Nabi. Yang kedua, wa hubbi ahli baiti, cinta kepada keluarga Nabi. Nabi punya keluarga, sampai sekarang Nabi punya keluarga. Siapa keluarga Nabi? Para habaib. Mereka adalah keluarga Nabi, mereka adalah darah dagingnya kanjeng Nabi. Kita wajib cinta, kita wajib jaga, jangan sakitin mereka. Demi Allah, Bapak Ibu sering membaca
Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadakir. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadakir. Sering kita baca ini. Siapa ahlu baitil Mustafa? Keluarga Nabi, para habaib. Mereka itu adalah orang-orang yang suci, dan mereka itu adalah hum amanul ardi, pengaman bumi. Kalau tidak ada para habaib, kalau tidak ada keluarga Nabi, maka ini bumi akan hancur. Ingat itu. Sekarang kalau ada cucunya Nabi, darah daging Nabi yang disakiti, yang dikriminalisasi, berarti kita sedang mengundang malapetaka di muka bumi ini. Kira-kira jelas? Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyari wa dawami, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyari wa dawami, atfataya diratal alami, ya muhailal judi wa karami. Cinta kamu kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah, rindu kita bertemu dengan Rasulullah. Semoga kehadiran kita di tempat ini Rasulullah hadir, melihat wajah-wajah kita. Lalu ketika nanti di hari kiamat kita butuh syafaatnya, Rasulullah ingat wajah-wajahnya. Ya Rasulullah, kami yakin kau hadir di majlis ini karena kami membaca sholawat kepadamu. Karenanya kau jangan lupakan wajah-wajah kami yang hadir di sini. Amin. Dalam satu percakapan Allah dengan Nabi, saat itu Allah bercakap kepada Nabi begini, Jukiltus sama wa ma fiha. Gimana ya? Aku telah menjadikan langit dan isinya. Pertanyaannya, kata Allah, untuk siapa wahai Muhammad? Apa Nabi jawab? Allah, Allahu Akbar. Allah yang berkata. Kemudian Allah katakan lagi, wa ju'iltul arda wa ma fiha. Ingat ya Muhammad, aku jadikan bumi beserta isinya untuk siapa? Ya Muhammad. Nabi jawab lagi, qala Allahu Akbar. Allah yang lebih tahu. Pertanyaan yang ketiga, apa kata Allah? Wa ana liman ya. Aku ini untuk siapa wahai Muhammad? Nabi bergetar di sini. Pertanyaan ini membuat Nabi lama untuk menjawabnya, karena Nabi takut, Nabi bergetar dan tidak sanggup akhirnya Nabi menjawabnya. Lalu apa kata Allah? Wa ana liman yusalliya alaika. Subhanallah, kata Allah. Anda ingin tahu aku ini untuk siapa? Aku kasih tahu wahai Muhammad, aku ini untuk orang yang berselawat kepadamu. Subhanallah, sallu ala Nabi. Jadi orang yang berselawat kepada Nabi sangat amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita tinggalkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita baca sallallahu
tapi dia enggan, dia tidak mau, dia tidak suka bersolawat kepadaku, kata Nabi, maka itu semua tertolak, itu semua tidak diterima, alias sia-sia. Sia-sia amal kita, Pak. Maka kita nggak boleh meninggalkan solawat. Baca solawat minimal sehari 100 kali, pagi berapa kali, siang berapa kali, atau dihitung setiap selesai sholat sampai 5 waktu. Silahkan dibagi, yang penting sehari kita baca sholawat 100 kali. Memang apa hikmah dari kita membaca sholawat sehari 100 kali? Yang akan kita dapatkan itu lam tamassuhu an-nar, tidak akan disentuh ya badan kita itu dengan apa? Api neraka. Alhamdulillah. Kalau kita nggak mau badan kita disentuh dengan api neraka nanti, maka jangan kurang kita membaca sholawat kepada Nabi dalam sehari 100 kali. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam beragama Islam, istiqomah dalam iman kepada Allah, istiqomah dalam ihsan, perbaiki semuanya, dan harus selalu kita ingin menjadi orang yang lebih baik dalam segala hal, terutama di dalam ibadah, seperti dalam doa yang selalu dipanjatkan oleh kita setiap hari. Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku, ya, agar aku ini selalu senantiasa memperbaiki ibadahku, ingat kepadamu, dan juga jangan kau jadikan aku ini orang yang melupakanmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa la taj'alni an dzikrika. Tapi di dalam doa ini kita meminta pertolongan kepada Allah agar kita selalu ingat kepadanya, bersyukur kepadanya, kemudian kita selalu memperbaiki ibadah kita selalu dan selalu setiap harinya. Sangat buruk kalau kita di dalam ibadah hanya begitu-begitu saja. Biasanya kita hanya fardunya saja, sekarang tingkatkan dengan apa? Sunnahnya. Kalau kita dari dulu sampai sekarang hanya fardunya saja, kurang baik. Maka tingkatkanlah melalui peringatan saat ini yang kita peringati, yaitu adalah HUT kemerdekaan RI Republik Indonesia yang ke-76, dan sekaligus kita memperingati bulan yang mulia juga, yaitu bulan Hijriah, yaitu sekarang sudah 1443. Ini adalah merupakan momentum kita untuk meningkatkan amal ibadah kita, tingkatkan yang tadinya fardu dengan sunnahnya, tingkatkan segalanya. Yang tadinya tidak pernah ke majlis taklim, sekarang berangkat ke majlis taklim. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat ilmu kepada kita semua. Kira-kira sampai di sini jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Kalau memang jelas, saya ingin sedikit mengajak kepada seluruh hadirin yang hadir di sini untuk menutup pengajian ini dengan sholawat Nabi sebelum ditutup nanti oleh guru kita dengan doa-doanya yang insya Allah kabul, diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersolawat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Astaghfirullah. Jangan dilupa
Semoga ini menjadi sebuah kekuatan buat guru kita, buat beliau. Amin. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk. Selamat hari milad guru kami, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad Habib, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun, amin amin. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun, amin amin. Dari Allah pengampun sehingga hidup berukun semua. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladika mabruk. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Amin. Ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, karena masih banyak kekurangan, masih banyak yang harus dikoreksi. Ini Al-Fakir
berbicara di depan, berniat hanya untuk belajar menyampaikan ilmu yang sudah dipelajari dari guru-guru kami. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil manfaatnya. Amin. Dan terima kasih sekali lagi Al-Fakih ucapkan kepada guru kita Kiai Haji Abah Berak Mulia. Semoga beliau sehat selalu. Terima kasih atas undangannya, atas kepercayaannya. Semoga istiqomah silaturahmi kita bukan hanya di acara-acara pengajian, tapi di acara-acara yang lain, terlebih di acara-acara kemanusiaan. Insya Allah.